Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kim, sehat ya Kim ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Lagi biasanya di rumah jam segini ngapain Kim? Di sana udah jam berapa sih? Kalau sini udah jam 8 Om. 8.25 ya? Iya, 8.25. Jam segini biasanya ngapain Kim? Kalau jam segini biasanya cuman di kamar, kayak nonton-nonton gitu, nonton-nonton di laptop. Emang Soalnya kan kalau habis sholat tarawih tarawih? di rumah, tarawih di rumah kan kayak nyantai-nyantai dulu, makan-makan cemilan, habis itu balik kamar. Apa namanya? Biasanya emang ngapain aja bulan Ramadan seperti ini? Pagi sampai sore? Kalau pagi ya pastinya kuliah dari jam berapa ya? Dari jam 7 sampai jam 4 sore. Habis itu kalau ada tugas dari dosen sih ya kerja tugas. Kalau dibiarin menumpuk sih kan soalnya deadline-nya tuh kayak 1 hari 2 hari harus kumpul. Jadi kayak harus cepet-cepet dikerja gitu. Iya. Kalau nggak ada tugas sih ya biasa kayak teleponan sama teman, kayak ngasih-ngasih kabar gitu. Atau kalau nggak ya nonton. Itu aja sih. Apa namanya? Kuliah online-nya tiap hari? Kalau di kampusku sih dari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu ya libur. Oh, berarti maksudnya hari kerja ada terus ya? Iya. Kalau misalnya itu kan online ya Kim ya. Kalau misalnya yang nggak online, maksudnya yang biasanya kuliahnya tiap hari juga ada. Iya, tiap hari dari Senin sampai Jumat juga. Lupa. Apa kamu itu di mana sih Kim? Kuliah di mana sih? Aku kuliah di STIMIK di Panegara Makassar. STIMIK di Panegara Makassar berarti itu program studinya apa? Ilmu komunikasi, ilmu sistem informasi. Kalau aku ambil teknik informatika. Oh, teknik informatika. Berarti S1 kan ya? Iya, S1. Semester berapa? 3? Ini udah semester 2. Oh, 2. Oh iya, semester genap sih. Ya. Apa berarti kalau misalnya nggak, ini kan kondisinya sekarang kan lagi di rumah aja ya. Kalaupun nggak di rumah aja, tiap hari ada kuliah. Iya, Senin sampai Jumat gitu ada kuliah. Kalau Sabtu Minggu sih ya kayak hari-hari nyantai gitu, di kamar, rebahan, nonton. Kalau ada tugas yang belum dikerja ya kerja tugas, bersih-bersihin rumah atau sekedar main sosmedan gitu. Apa? Ini Kim. Berarti kan udah 2 bulan ya Kim ya berarti ya nggak bisa ke kampus ya? Dari bulan Maret Kalau kan? aku sih dari bulan Maret, April ya udah 2 bulan lebih. Iya udah 2 bulan kan. Nah, perbedaannya apa aja sih Kim menurut kamu Kim? Maksudnya dulu kan tiap hari ke kampus, kuliah jamnya segini dengan sekarang kan cuma tinggal buka laptop, kuliah online. Apa yang beda banget menurut kamu? Kalau yang beda sih ya pasti dari perubahan jadwalnya. Terus kan dulu waktu kuliah offline, kuliah itu jam 7.30, udah mulai pembelajaran. Kalau kuliah online di majuin dikit dari jam 7 ke jam 8. Terus yang berubah banyak sih kayak proses pembelajarannya yang kayak kita yang baca sendiri materinya, terus kita tatapan langsung dengan dosen lewat Zoom, itu sih. Nah, apa namanya? Kuliah online itu gimana Kim prosesnya? Apa ada websitenya sendiri atau pakai kayak Google Meet atau Zoom atau apa? Waktu awal disuruh kuliah online tuh diberi beberapa opsi. Ada dari situs dari kampus, dari e-learning dari kampus, ada pilihan dari grup WA atau Zoom, Google Meet, itu sih pilihannya. Tapi ada beberapa dosen yang pilih kuliahnya itu lewat Zoom, grup WhatsApp dan e-learning. Menurut kamu Kim, dari 3 itu enakan yang mana Kim?
Kalau menurut aku sih lebih enakan pakai Zoom deh kayaknya. Kenapa? Karena kan gini, kalau pakai WA grup WhatsApp itu kan dosen masuk, terus dia kayak ngasih list absen gitu. Nah itu kalau absennya tuh ribet banget, kayak lucu ya, rebutan gitu. absennya di grup WhatsApp kayak, ya, lucu ya. Iya kayak rusuh dari 35 mahasiswa, terus rebutan list. Saya nomor 1, saya nomor 2, saya nomor 3, rebutan gitu. Walaupun Baru nggak ngetik nomor berguna 2, juga ya. udah diduluin. Iya. Kalau pakai Zoom kan enak, tinggal dosennya panggil nama-nama kayak Hakim, Hadir, kayak gitu. Oh kalau Zoom kayak gitu ya. Biasanya saya nggak pernah nggak merasakan kuliah online ya biasanya. Berarti kalau Zoom gitu ya, terus dipanggil, terus angkat tangan gitu ya. Seru juga sih, kayak main-main kayak sama dosen gitu, kayak Hakim, Hadir. Mana nih, kok belum ada? Mukanya mana? Masih baru bangun ya, belum mandi ya. Kayak gitu. Nah, kalau e-learning kampus gimana, Kim? Wah, kalau e-learning kampus sih kayak aku nggak serahin sama dosen. Soalnya kan ini 35 mahasiswa. Kalau dalam satu hari ada 10 kelas bagaimana? Itu kan biasa webnya sering down gitu. Kayak susah login, passwordnya salah, pada masuknya udah benar. Kayak gitu sih. Terus dia tuh kayak grup WA juga. Dia sistemnya kayak chat gitu. Jadi kayak harus selalu standby sama webnya. Kalau keluar dikit beberapa menit langsung ke logout. Jadi harus masuk lagi. Gitu ribetnya. Berarti yang paling enak dipakai Zoom ya, Kim, ya saat ini ya? Iya, Zoom. Nah, terus ada nggak sih kayak kesulitan gitu diantaranya belajar online seperti ini? Kan kalau sebelumnya ada yang bilang katanya kalau misalnya kuliahnya online itu katanya kurang meresapi gara-gara nggak ngelihat langsung orangnya atau prakteknya gimana, Kim? Apalagi kan sistem teknik informatika itu kan kalau nggak salah ya harus nulis-nulis di papan tulis gitu kan ya? Iya, nah itu gimana? Ini juga kayak jadi kendala. Kayak kan pas hari pertama kuliah online nih, kan pakai Zoom. Satu kelas itu kan rata-rata belum familiar sama aplikasi Zoom. Terus dosennya juga belum paham bagaimana cara invite mahasiswanya, bagaimana cara atur-atur share screen-nya kalau mau jelasin materi. Kayak itu sih. Lebih susahnya di situ kalau pembagian materinya. Jadi biasanya dosen itu cuma ngasih di grup WhatsApp itu ngasih materinya. Terus kita download, kita baca-baca di handphone, terus kita Zoom lewat laptop atau ya lewat HP gitu. Gitu. Berarti dosennya juga mungkin belum ngerti ya awal-awal. Tapi sekarang gimana setelah 2 bulan kita kuliah online? Ya setelah 2 bulan sih, setelah 2 bulan ya udah paham semua. Mulai dari dosennya yang kayak udah manfaatin fitur yang new schedule itu, yang schedule dari jam sekian langsung otomatis dia buka. Otomatis ya. Udah keundang semua mahasiswanya, jadi ya gitu lebih paham lagi sama fitur share screen-nya. Bisa juga kalau misalnya kayak presentasi, mahasiswanya bisa presentasi langsung dari laptop kayak gitu. Gitu. Nah, terus dari kelasmu ini tadi berarti kira-kira 35 mahasiswa ya, Kim ya? Iya, 35 mahasiswa. Itu di Makassar semua atau ada yang di luar Makassar? Daerah Sulawesi semua, Om. Ada kayak Makassar, ada dari Toraja Utara, ada dari Luwu Timur, Maros, Bulukumba. Berarti di Pulau Sulawesi semua ya, nggak ada yang di luar itu ya? Ada juga sih, ada juga teman kelasku yang dari Kalimantan. Nah, kalau misalnya di kota-kota besar kayak misalnya Makassar, itu kan mungkin jangkauan sinyalnya masih aman ya? Nah, aman Om, cuman ini kan teman ada yang pulang kampung tuh, ada yang dari Toraja, otomatis kan jaringannya tuh sering gangguan di situ. Nah, itu gimana? Masih belum menyeluruh. Nah, itu gimana? Ya itu gitu sih. Kalau gitu ya dosennya ada yang pengertian, ada juga yang tidak. Kayak misalnya kayak gini, kita kan masuk jam 8.30 misalnya. Iya. Itu kan semua udah pada masuk nih. Rata-rata yang di Makassar udah paling duluan masuk. Terus yang kayak di luar situ
kayak misal dari Toraja atau dari Bulukumba itu kan kayak kesulitan akses jaringan. Iya. Jadi dia tuh kayak masuk jam 9 terus dibilang dosen udah mau selesai masuk, dong berarti. Bilang udah mau selesai kelasnya, kayak kenapa lama masuk, kayak ini Bu jaringannya kurang bagus gitu. Tapi kalau kayak gitu gimana? Kasusnya kayak gitu dosennya oke atau gimana? Ada beberapa kasus yang kayak dosennya kayak bilang, kamu alasan pasti, ini kan masuk pagi, pasti kayak baru bangun. Iya. Itu tapi teman-teman semua sih pada dukung, bilang dia tinggal di Bu, tinggal di mana? Tinggal di sini di Bulukumba, jaringannya masih belum bagus gitu. Terus tapi ada juga dosen yang baik kok, kayak oh iya ya, lain kali nanti cari jaringan yang bagus, ganti provider atau ya gitu. Nah kalau misalnya dapat dosen yang kurang bisa ya kalau kurang bisa itu gimana? Kalau dapat dosennya kayak gitu sih ya teman-teman ya pasrah aja, kan maunya dosen juga kayak gitu. Berarti nggak dihitung absen gitu ya? Iya, nggak absen Om. Kayak katanya kan kalau absen di situ harus 10 menit, dibatasin sampai 5 menit. Habis itu room chat-nya langsung dikunci. Oh, gitu. Tapi pernah ada nggak, Kim? Pernah ada nggak kasus yang gini, misalnya kamu tahu nih anak ini emang nggak ada sinyal, tapi dia telat absen dan dosennya nggak memaklumi? Pernah Om, kan masuk pagi terus dosen yang kayak gitu kan rata-rata masuk pagi. Terus dosennya tuh selalu pasti bilang kayak, lu pasti kan kamu selalu lambat bangun gitu. Tapi udah dijelasin kok sama dosennya, bilang, Bu, dia tinggal di sini, jaringannya masih belum bagus. Kadang juga belum bisa beli kuota, kehabisan kuota kayak gitu. Tapi tetap dianggap nggak absen gitu ya? Iya, tetap dianggap nggak absen. Tapi tergantung moodnya sih. Kalau moodnya bagus ya dibiarin absen. Oh ya, masalah kuota. Iya, itu kan pasti jadi salah satu yang utama lah, berarti kan otomatis nggak semuanya punya wifi kan. Nggak semua punya wifi. Dari kampus ada kayak subsidi gitu nggak sih, Kim? Dari pihak BEM sendiri udah ngajuin surat, kayak surat pemberian subsidi untuk kuota berapa giga, atau pemberian uang untuk beli kuota, tapi sampai sekarang belum diterima sama pihak kampus. Belum ada kabarnya. Oh, jadi BEM-nya udah ngajuin ke kampus, tapi dari kampusnya belum ada gitu ya? Iya, belum di ACC lah ceritanya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kuliah berarti kuotanya beli sendiri gitu ya? Iya, beli sendiri. Sampai juga ada, kan aku kenal banget temanku ini, dia kesusahan banget buat beli kuota gitu. Jadi kayak kalau dosennya baik, aku biasa titipin absen, bilang, Bu, dia kehabisan kuota. Dia sudah telepon saya tadi kalau dia kehabisan kuota. Tapi dia masih mau belajar kok, Bu, aku kirimin dia materinya nanti, kayak gitu. Berarti masih ada beberapa dosen yang maklumin gitu ya? Iya, maklumin. Wah, berarti dinamikanya ada yang sampai kayak gitu ya, ada yang sampai nggak bisa beli kuota, terus dia nggak bisa masuk ya? Ada yang pernah sampai seminggu loh, nggak pernah masuk kampus. Aku telepon, kenapa nggak pernah masuk? Katanya nggak ada kuota gitu. Kan akses jaringan juga di sana juga nggak bagus. Nah, kalau misalnya gitu, kalau misalnya dia harus ngupload tugas misalnya, gimana, Kim? Kalau ngupload tugas ada via email, Google Classroom, sama dari e-learning kampus. Tapi kalau tugas gitu masih aman gitu, karena kan biasanya kan nggak mesti 1 jam gitu ya. Besoknya bisa gitu ya. Tapi ada beberapa dosen sih yang kayak dia nggak ngasih materi, cuman dia bilang baca, cari materi seperti ini. Habis itu dia kasih tugas. Nah, sebelum habis pembelajarannya tugas itu harus selesai. Parah sih kalau itu Om. Kayak kita juga masuk kayak buru-buru cari materinya, bagaimana. Terus waktu kumpulan juga harus cepat, harus pas saat itu juga. Belum lagi pas selesai terkendala sama jaringan. Iya, belum kalau kuota. Terus dosennya kuotanya habis, tiba-tiba habis. Sinyalnya kan beda-beda juga ya. Kan teman-temanku juga nggak
serentak sama providernya sama semua. Ada yang pakai Excel, Telkomsel, Tri. Oh iya, ini biasanya kan kalau kuliah kan suka ada kerja kelompokan tuh Kim ya. Masih ada nggak kayak sekarang? Masih ada Om, sering banget malah dikasih tugas kelompok. Oh, itu gimana tuh? Bukannya malah tambah ribet ya berarti? Tugas kelompok ribet Om, ribet banget. Apalagi kalau dapat teman kelompok yang kayak gak punya laptop nih misalnya, terus terkendala sama jaringan. Jadi ya kita atur-atur Om, yang mana punya laptop, yang mana jaringannya bagus. Nanti kita bagi-bagi materinya. Nanti disuruh cari satu-satu materinya, terus digabung deh. Nah, kalau kamu ada itu nggak Kim? Selama 2 bulan ini kuliah online. Berarti, sebelum 2 bulan ini berarti sebelumnya belum pernah kuliah online ya? Dari semester 1 ya? Iya Om, dari semester 1. Dari awal masuk kampus malah nggak pernah kuliah online. Baru kali ini. Gitu. Nah, ada nggak sih kayak kesulitannya selama belajar online ini, kuliah online? Kalau kesulitan sih pasti ada Om, kayak pemberian materi dari dosennya belum maksimal. Kayak ada dosen yang ngasih materi nggak dijelasin, ada yang dosen ngasih materi lewat voice note, ada yang dosen ngasih materi lewat voice note sampai 7 menit 8 menit. Kayak ada dosen yang jelas lewat Zoom, share screen langsung dari PowerPoint. Kalau itu sih lumayan bisa langsung paham. Tapi kalau dosen yang cuma ngetik dari WhatsApp berpanjang-panjang kita baca ulang, susah banget buat paham. Ada waktu tanya jawab juga kan pasti ya kalau di Zoom gitu ya mungkin ya? Ada Om, kan di Zoom juga terbatas waktunya, kayak 40 menit kan. Rata-rata dosen pakai yang 40 menit. Kalau habis 40 menit penjelasan materi. Nah habis itu buat room baru lagi untuk 40 menit tanya jawab. Nah itu tadi kekurangannya. Nah kalau menurut kamu sendiri kelebihannya ada nggak ketika kuliah online kayak gini? Kalau kelebihan pasti ada sih Om. Yang pertama pasti bisa rebahan sambil belajar. Sambil rebahan ya? Nggak perlu mandi-mandi rapi-rapi gitu ya? Nggak perlu pilih baju. Mau pakai baju apa nih? Ini bagus nggak? Kayak baju untuk ke kampus mau pilih yang mana? Terus tempatnya lebih fleksibel, kayak bisa di kamar, bisa di ruang tamu, kayak gitu. Berarti lebih enak aja, bisa belajar di mana aja ya, nggak perlu itu ya? Di mana aja. Dandan gitu ya? Nah, terus terakhir, selama 2 bulan ini kuliah online dan di rumah aja, ada nggak pengalaman unik selama kuliah online atau nggak selama di rumah aja? Unik yang ini kayaknya nggak akan gue dapetin kalau nggak di rumah aja nih. Ada nggak kayak gitu, pengalaman kayak gitu? Kalau pengalaman unik ada sih kayaknya. Kan ini cerita nih, kayak gimana? Hari itu kan dosen masuk ngajar jam 3 sore. Iya. Nah, dosennya tuh chat di grup WhatsApp ngasih info kalau kita bakalan kuis. Sebelum itu kan aku sama teman-teman isi list absen dulu seperti biasa. Setelah ngisi absen, kok dosennya belum muncul juga, padahal udah 3:30 loh. Belum muncul. Ketua kelas juga udah coba hubungin dosen tapi nggak ada jawaban. Terus taunya kenapa? Lama-kelamaan, dosennya ngirim foto di grup WhatsApp gitu. Fotonya pas dibuka di pinggir sawah. Ditanya, Bu, ngapain di pinggir sawah? Maaf ini sinyal ibu hilang. Sinyal ibu hilang, jadi harus ke pinggir sawah dulu cari jaringan. Jadi dosennya juga susah ya? Ternyata dosennya susah juga. Dosennya juga susah. Gak semua dosen sih punya wifi, jadi keterbatasan jaringan juga dosennya. Jadi dia harus keluar ke pinggir sawah gitu buat cari sinyal. Ke pinggir sawah, parah, sampai ke pinggir sawah cari jaringan. Tapi tetap jadi kuisnya ya? Kuisnya tunggu sampai jaringan dosennya bagus. Tapi kalau waktunya habis ya santai mahasiswanya. Ya udah Kim, gitu aja. Makasih banyak Kim ya udah mau sharing-sharing ya. Baik Om. Ya, baik. Ya, lancar-lancar ya Kim ya kuliahnya ya. Semoga bisa segera kembali ke kampus lagi. Iya nih Om, rindu ngumpul sama teman-teman, lagi bareng sama teman-teman. Gitu aja. Oke Kim, jaga kesehatan terus ya Kim ya. Makasih banyak ya. Baik Om.
Ya, sama-sama. Oke, sip. Dadah. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam.